Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafasif Ramadan dari jurusan Teknik Informatika mata kuliah CCNA. Di sini saya akan menjelaskan jaringan di dalam restoran sederhana. Ini menggunakan paket tracer. Ini Dena yang saya buat. Di sini terdapat pintu, DLC 100 atau WiFi-nya, smartphone-nya, webcam atau CCTV, kipas angin, ada 4 di sini. Ini ruang tengah atau ruang makan untuk restoran. Di sini terdapat 2 TV, satu pintu lagi di tengah. Di sini terdapat ruang server yang diisi oleh yang terdapat ada cloud, ada server, dan ada switch. Lalu di sini ada kasir 1, kasir 2, dan kasir 3. Di sini kita menggunakan seumpamaan bahwa PC itu adalah kasir. Lalu di sini ada dapur, ada ruang bahan, ada ruang peralatan, ada kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki, dan ada ruang manajer. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu dari sini. Pertama di sini menggunakan untuk bisa mengaktifkan pintu 2 ini, 4 kipas ini, dan 1 webcam ini atau CCTV ini. Pertama kita gunakan DLC 100, lalu kita kasih nama di sini WiFi restoran. Setelah itu kita pencet wireless di sini. SSID-nya ini kita tulis, kita ketik juga dengan WiFi restoran. Untuk authentication-nya tetap disable. Lalu kita buka door, pintu restoran ini. Kita display namanya dengan pintu restoran. Lalu kita pilih wireless. SSD-nya kita tulis dengan WiFi restoran. Kenapa WiFi restoran? Di sini sesuai dengan DLC yang ada di sini. Di sini kita ketik WiFi restoran. Kita ketik sama. Authentication-nya disable juga. IP configuration di HCP. Di sini akan otomatis. Untuk IPv6 configuration-nya juga otomatis. Lalu ke fan atau kipas angin. Di kipas angin juga kita tulis kipas angin restoran 1 karena di sini ada 4 kipas angin. Lalu untuk wireless sendiri kita ketik SSD-nya sama dengan yang tadi, WiFi restoran. Authentication-nya tetap disable. IP configuration di HCP dan IPv6 configuration-nya automatic. Lalu kita kasih nama juga untuk yang ini, kipas angin restoran 2. Untuk gateway di HCP, gateway di IPv6-nya automatic. Ayat server kita pencet home gateway. Yang di fan 1 juga tadi sama, home gateway. Lalu untuk wireless ya, kita klik SSID, kita ganti dengan tulisan WiFi restoran sesuai sama dengan nama SSID di WiFi restoran atau DLC 100 tadi. Authentication-nya tetap disable, IP configuration-nya di HCP, dan IPv6 configuration-nya automatic. Lalu untuk yang ini kita juga sama, kita menggunakan, kita tulis dengan tulisan kipas angin restoran 3. Gateway di HCP, gateway ininya automatic, servernya home gateway. Kenapa home gateway nanti saya jelaskan. Oke, wirelessnya juga kita tulis WiFi restoran. Automatic disable, di DHCP automatic. Oke. Oh, ini ada tulisan typo. Oke. Pas. Tuh kipas yang terakhir ini juga sama. Kipas angin restoran 4. Ini DHCP automatic dan home gateway sama.
Untuk SSD juga WiFi restoran. IP konfigurasi THCP, IPv konfigurasi juga otomatis. Oke. Untuk bisa menjalankan ini semua, kalian juga harus membutuhkan smartphone PT ini, smartphone ini. Ini bisa digunakan. Kita tulis namanya smartphone restoran. Untuk wireless sendiri, kita juga tulis SSID-nya dengan tulisan WiFi restoran untuk bisa menyambungkan ke DLC 100 atau WiFi restoran ini. Authentication-nya disable juga, IP configuration juga di HCP, dan IPv6 configuration juga automatic. Dan jangan lupa di on kan ini. Oke. Untuk webcam sendiri juga sama. Di sini kita tulis webcam atau CCTV kita tulis CCTV. Harus wirelessnya juga, terus SSD-nya WiFi restoran. Untuk authentication dan IP configuration dan IPv6 configuration tidak udah selesai, ada yang diganti. Untuk ini juga sama ya, server home gateway-nya semua otomatis, gateway ini juga di HCP sama persis kayak yang tadi. Lalu terakhir pintu ini kita tulis ini pintu restoran 2. Untuk gateway di HCP automatic, dan ini home gateway, wirelessnya juga dimasukin SSD-nya dengan tulisan WiFi restoran. Authentication-nya juga disable, IP configuration juga di HCP, dan IPv6 configuration juga automatic. Oke. Nanti dia akan tersambung juga semuanya ke sini, ke DLC 100 WiFi restoran ini. Nanti cara menjalankan semua ini dengan menggunakan smartphone ini, smartphone PT. Pertama kalian buka desktop, lalu kalian buka IoT monitor untuk memonitorin semuanya. Di sini bisa dilihat di sini ada kipas angin 1, kipas angin 2, kipas angin 3, dan kipas angin 4. Di sini bisa digerakin semua. Nah, ini juga pun bisa. Ini pun juga bisa. Untuk pintu juga bisa digerakin, pintu yang kedua ini. Apa yang menjadi perbedaan unlock dan unlock? Di sini yang menjadi perbedaan adalah ketika kita unlock akan berwarna hijau, dan ketika kita lock akan berwarna merah. Seperti itu. Lalu
Setelah itu kita buat servernya sendiri. Di server ini kita apa namanya, tarik kabel, yaitu copper stack through buat ke switch ini. Lalu dari switch ini kita menggunakan kabel yang sama buat kedua ke kasir 1, kasir 2, kasir 3 dan laptop ini. Laptop manager ini. Nanti untuk ini juga server buat ke cloud ini. Lalu dari cloud ke TV kita menggunakan kabel koaksial. Kita menggunakan kabel koaksial. Sesuai dari sini port 0 buat ke sini kita menggunakan koaksial 8 ini. Setelah semua ini kita buka server ini, lalu kita ketik service, desktop dulu. Sudah terisi di sini IP address 192.168.10.10 dengan subnet 255.255.255.0. Habis itu default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu kita balik ke ini ke DHCP, kita masukkan default gateway ya 192.168.10.1. Lalu untuk start IP address-nya kita di sini menggunakan otomatis, jadi tidak usah manual satu-satu gitu, tidak. Kita setting semuanya melalui server ini. Dimulai dengan 192.168.10.11. Submesh-nya 125.5.255.0 dengan maksimum number of user-nya 245. Lalu ketik save di sini. Setelah itu di sini nanti apa tuh namanya, untuk ini pertama yang kosong ini nanti kita masukkan host DM 1 CGE ini ke dalam sini untuk bisa menjabungkan cloud ini ke dalam server ini. Kita menggunakan kabel ini. Setelah itu dicek untuk kasir satunya sendiri apakah sudah berjalan. Kita cek di sini IP configuration-nya. Jangan lupa kita menggunakan DHCP, bukan static. Karena di sini akan otomatis langsung terinput untuk IP address-nya, submesh-nya, dan default gateway-nya, dan DNS servernya. Di kasir kedua pun sama, akan otomatis langsung. Kasir ketiga pun sama. Nah, di laptop pun juga sama seharusnya. Oke. Bagaimana cara mengeceknya? Untuk cara mengeceknya kita bisa menggunakan ini, email yang ada di sini nih. Kita send apakah menerima pesan mereka. Di sini ada tulisan untuk statusnya sukses. Coba kita kirim ke yang lain dari kasir 1 ke kasir 3, sukses juga, ataupun dari kasir 2 ke laptop manager ini, sukses juga. Jadi yang dimaksud itu biar supaya kasir antar kasir 1, 2, 3 ini saling terhubung satu sama lain dan bisa diakses lewat laptop dari ruang manajer tersebut. Lalu kita cek ping-nya menggunakan CMD di sini. Kita ketik ping 192.168.10.1.
Jadi di sini bisa dilihat bahwa ini maksudnya berhasil, bisa mengirim 4 pesan ini dan tidak ada yang gagal. Itu maksudnya. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah di dalam paket tracer ini saya mengambil tema tentang restoran sederhana. Jadi ini hanya sifatnya satu lantai di sini yang saya buat. Di sini terdapat 2 pintu, 4 kipas, 1 CCTV, WiFi, smartphone, 1 server, 1 cloud, switch, dan 3 kasir dan 1 laptop. Oh, di sini saya lupa menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih ini TV bisa nyala nih. Di sini bisa dilihat di cloudnya. Kita pencet config, kita save TV setting, kita setting apa yang mau kita masuki dalam sini. Misalkan saya di sini akan memasukkan foto menu makanan di dalam. Lalu kita bisa lihat langsung di dalam TV ini, bisa terlihat bisikan ini, menu cafe atau menu restoran. Bisa ditampilkan langsung ke dalam dua-duanya ini. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.